Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan MK kita kali ini tentang pemikiran politik Islam, kita akan membahas mengenai sistem politik Islam. Perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang bukan hanya mengajarkan pada tata cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, melainkan juga bagaimana tata cara hubungan kita sama manusia atau hablum minannas. Dalam hal ini, permasalahan politik merupakan bagian yang diatur dalam ajaran agama Islam. Karena itu sangat wajar manakala dalam wacana kontemporer kita disuguhkan dengan gagasan-gagasan politik yang beratas pada ajaran agama Islam. Karena Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Islam dan politik itu merupakan sebuah sistem yang akan berlaku sepanjang masa gitu. Namun ada beberapa pengertian-pengertian yang perlu kita definisikan. Pertama adalah mengenai politik. Ini dalam perspektif Islam itu sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dan masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam hal ini dapat kita artikan bahwa politik Islam merupakan upaya pengabaian kekuasaan dengan mengindahkan ketentuan yang telah digaris dalam ajaran Islam. Nah, dalam paradigma sistem politik Islam atau hubungan Islam dan politik ini, maka ada 3 pokok pikiran, ada 3 kelompok di dalam Islam itu mengukuhkan pendapatnya mengenai hubungan Islam dan politik tersebut. Kelompok pertama di dalam Islam itu berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang bukan hanya mengatur urusan ibadah manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan pada urusan kenegaraan. Nah, sistem kelompok pertama ini menghendaki Islam politik tidak bisa dipisahkan, dia menjadi satu kesatuan. Karena sistem politik dan ketatanegaraan Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan ajaran Islam, yang wajib untuk diteladani sebagaimana Rasulullah SAW dicontohkan di baliknya. Beberapa tokoh yang mendukung agama ini seperti Abu Al-Maududi itu juga termasuk orang yang sangat kuat sekali itu memperjuangkan bagaimana Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan yang dia tidak bisa dipisahkan. Nah, kelompok kedua di dalam Islam yang berpendapat bahwasanya hubungan Islam dan politik dalam sistem politik Islam itu sebagai antitesa terhadap gagasan kelompok pertama. Mereka berpendapat bahwasanya agama Islam dengan urusan politik dan ketatanegaraan adalah tidak ada hubungannya dengan sama sekali. Tidak ada hubungannya antara Islam dan politik, tidak ada. Karena Islam itu kan agama ya agama, politik ya politik. Karena tidak ada hubungannya itu. Oleh karena tidak ada hubungan itulah, maka permasalahan politik dan ketatanegaraan adalah murni hasil pemikiran manusia, bukan ajaran agama Islam. Jadi mereka mengatakan, kelompok kedua mengatakan, dengan kita menyetujui antara Islam dan politik itu adalah tidak bisa dipisahkan menjadi satu. Itu maknanya adalah maknanya kita menyamakan antara politik dan Islam. Padahal Islam itu datang dari wahyu Allah SWT, sedangkan politik itu kan buatan manusia. Gitu. Ini menurut kelompok kedua. Kelompok ketiga yang berpendapat bahwasanya golongan ini mencoba untuk mengakomodir pertentangan antara kelompok pertama dan kelompok kedua, yaitu antara kelompok yang memisahkan Islam politik dan kelompok yang kedua ada kelompok yang tidak memisahkan Islam dan politik. Bahwa berpandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun hanya dalam bentuk seperangkat etika dalam membangun hidup politik dan bernegara. Maka oleh karena itulah di dalam sistem politik Islam itu maka ada beberapa prinsip-prinsip pokok yang melatar belakangi praktek politik Islam dalam dijabarkan sebagai berikut. 1. Kewajiban mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Ini dijelaskan dalam surah Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 23. Itu Al-Mu'minun ayat 23. Kemudian kewajiban bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu juga dijelaskan dalam Al-Quran surat 38. Dan kemudian amanah dan menjunjung keadilan. Yang keempat, wajib mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Ini juga dijelaskan An-Nisa 59.
Nah, objek kajian sistem politik Islam. Nah, objek kajian sistem politik Islam itu ada beberapa. Yang pertama adalah siasah politik Islam itu adalah siasah. Apa itu kajian siasah politik Islam itu? Yaitu ada nama siasah dauliyah. Siasah dauliyah. Yang kedua ada namanya siasah dusturiyah. Yang ketiga ada siasah ma'aliyah. Kalau siasah dauliyah ini aturan hubungan internasional. Kalau siasah dusturiyah ini hukum tata negara. Kalau siasah ma'aliyah ini hukum yang mengatur pemasukan pengelolaan negara. Ini ya. Secara garis besar objek kajian dapat dipetakan sebagai berikut. Ya. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kalau kita melihat beberapa kontribusi penting yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam memulai politik nasional itu diantaranya adalah pra kemerdekaan, awal kemerdekaan dan sekarang. Di pra kemerdekaan, kontribusi umat Islam dalam politik di bernegara itu berhasil merumuskan landasan ideal dan landasan konstitusional itu Pancasila. Itu adalah produk dari umat Islam. Kemudian produk umat Islam yang kedua adalah di awal kemerdekaan, yaitu berdirinya partai yang berbasis umat Islam, NU, Permusi, Perti, dan PCI. Kemudian sekarang itu lahirnya undang-undang PA, wakaf, zakat, dan infrastruktur lembaga keuangan syariah. Ini merupakan kontribusi umat Islam. Maka dengan ini mudah-mudahan ini bisa tercapai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu semoga bermanfaat mata kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.